Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Andriani Saskianisa, NIM 1903030004, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil review materi dari buku Teori Sosiologi Modern tentang Teori Sosiologi Kontemporer. Bab 1, Pemahaman Masyarakat. Struktur teori sosiologis. Teori sosiologis berbeda karena mereka menyatakan asumsi atau hipotesis dengan sangat sistematis dan membahas dengan cara yang sangat komprehensif seberapa jauh teori-teori mereka menjelaskan kehidupan sosial. Cara sistematis di mana teori sosiologis memaparkan gagasannya adalah suatu kualitas yang setara dengan teori tentang disiplin lain, yaitu psikologika, fisika, dan genetika. Definisi klasik dari teori pada dasarnya adalah definisi deduktif. Hal itu dimulai dengan definisi tentang beberapa konsep umum dan seringkali beberapa asumsi yang dinyatakan dengan jelas. Bagian berikut memberikan gambaran umum tentang alternatif utama saat ini sebagaimana dicontohkannya oleh teori-teori yang dibahas dalam teks ini. Yang pertama, asumsi. Teorema sosiologis yang paling penting mendasari asumsi menyangkut sifat manusia. Yang kedua, sasaran. Respek terakhir dalam hal pandangan utama dari teori sosiologis yang berbeda adalah dalam tujuan utama mereka, khususnya apakah mereka terutama bertujuan untuk menjelaskan sesuatu atau untuk menjelaskan atau bahkan memprediksikannya. Bab 2, Fungsionalisme. Dalam fungsionalisme, masyarakat dianggap sebagai sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan, di mana tidak ada bagian yang dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan. Salah satu proposisi yang paling penting dan fungsionalisme adalah bahwa akan selalu ada beberapa reorganisasi dan kecenderungan untuk mengembalikan keseimbangan. Fungsi manifest dan laten. Perbedaan fungsi Merton antara nyata dan laten lebih lanjut menjelaskan analisis fungsional. Fungsi yang nyata adalah konsekuensi yang orang amati atau harapkan. Fungsi yang tak terprediksi adalah konsekuensi yang tidak dikenali atau tidak diinginkan. Secara umum, fungsionalisme juga menekankan struktur di atas proses, meskipun pekerjaan Parsons mengenai perubahan evolusi memerlukan proses perhitungan maupun struktur. Dan secara umum, fungsionalisme menekankan makrostruktural di atas analis sosiologis mikrointeraksional. Bab 3, Teori Konflik. Teori konflik adalah alternatif utama untuk fungsionalisme sebagai pendekatan untuk menganalisis struktur umum masyarakat. Aspek khas dari teori konflik adalah bahwa nilai dan gagasan dilihat sebagai senjata yang digunakan oleh kelompok yang berbeda untuk memajukan tujuan mereka sendiri daripada sebagai cara menentukan identitas dan tujuan seluruh masyarakat. Bab 4, Interaksionisme Simbolis. Interaksionisme simbolis pada dasarnya adalah perspektif sosial psikologika. Fokus utamanya adalah pada individu dengan diri sendiri dan pada interaksi antara pikiran dan emosi internal seseorang dan perilaku sosialnya. Interaksionisme simbolik juga menekankan proses di mana individu membuat keputusan dan membentuk opini. Menurut interaksionisme simbolis,
interaksi bentuk muncul dari situasi tertentu yang bersangkutan. Bab 5. Fenomenologi. Definisi etnometodologi. Awal dari etnometodologi dapat ditelusuri ke Garfinkel yang tertarik dengan data itu adalah bagaimana para juri tahu apa yang mereka lakukan. Melakukan pekerjaan juri, dengan kata lain dia tertarik. Ini adalah perhatian yang mendasar praktik etnometodologi. Dalam fenomenologi terdapat akuntansi, yaitu kemampuan orang untuk mengumumkan kepada diri mereka sendiri dan orang lain mereka keluar dari situasi. Akuntansi melibatkan bahasa dan berarti orang terus-menerus memberikan penjelasan linguistik atau verbal saat mereka jelaskan tindakan mereka. Melakukan etnometodologi. Metode yang dilakukan untuk analisis yaitu wawancara terbuka atau mendalam, beserta pengamatan, rekaman video, metode interpretasi dokumenter, dan eksperimen etnometodologis, sering disebut pengalaman. Perbandingan etnometodologi. Meskipun metode yang digunakan oleh interaksionisme simbolik dan etnometodologi pada dasarnya sama, metode tersebut digunakan dengan cara yang berbeda karena etnometodologi mengajukan pertanyaan yang berbeda. Dalam etnometodologi terdapat eksternalisasi. Eksternalisasi, menurut Bergen dan Luckmann, memberi label momen pertama dalam kelanjutan proses dialektis dari konstruksi sosial dari realitas eksternalisasi, di mana pada individu dengan aktivitas manusia sendiri menciptakan dunia sosial mereka. Yang kedua, objektivitas. Objektivitas adalah proses di mana individu memahami kehidupan sehari-hari sebagai realitas yang diatur sebelumnya, yang memaksakan dirinya tetapi tampaknya independen dari manusia. Yang ketiga, internalisasi. Saat ketiga dari proses dialektika adalah internalisasi, sejenisnya sosialisasi yang melegitimasi tatanan kelembagaan terjamin. Bab 6. Teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional dipandu oleh asumsi bahwa orang rasional dan mendasarkan tindakan mereka pada apa yang mereka anggap sebagai cara paling efektif untuk tujuan mereka. Ahli teori pilihan rasional mengadopsi 4 proposisi dasar ekonomi. Yang pertama, individu adalah pemaksimal keuntungan rasional membuat keputusan berdasarkan selera dan preferensi mereka. Yang kedua, langkah pertama dalam membuat seseorang memiliki semakin kurang tertarik dan dia akan lebih tertarik daripadanya. 3. Harga di mana barang dan jasa akan dibanderol secara gratis, pasar ditentukan keganasan oleh selera calon pembeli dan penjual. Yang keempat, barang-barang pada umumnya akan menjadi lebih mahal jika mereka diikat oleh perusahaan monopoli daripada jika mereka kembali bekerja, seringkali berakhir jauh lebih buruk sebagai akibatnya. Prinsip rasionalitas dapat dengan baik menyesuaikan penggunaan aturan praktis oleh orang-orang untuk pengambilan keputusan yang berhasil sebagian besar waktu dan yang kita gunakan daripada menimbulkan biaya yang sangat nyata untuk menyelesaikannya atas dasar ketidakcukupan bukti seperti apa pilihan terbaik. Bab 7. Perspektif alternatif. Bab ini membahas beberapa perkembangan teoritis yang jatuh di luar dominan tradisi sosial. Meskipun demikian, masing-masing memberi pengaruh yang cukup besar terhadap sosiologi empiris dan karya para teoritis lainnya. Secara keseluruhan, perspektif ini juga mencerminkan minat yang diperbarui dalam hukum umum tentang perilaku sosial dan dalam menentukan potensi dan batasannya. Bab 8. Kesimpulan. Teori dan pemahaman sosial. Nilai dari berbagai perspektif
teori sosiologis kontemporer berkisar dari antideterminis, induksitif, dan pendekatan deskriptif yang dicirikan oleh etnometodologi keprediktif, pendekatan deduktif yang didukung oleh teori pertukaran. Ini mencakup analisis mikrososiologis paling rinci selain fungsionalisme dan upaya teori konflik untuk menganalisis determinan sosial skala besar, struktur dan evolusi sosial. Namun, perbedaan ini tidak berarti demikian perspektif teoritis utama sama sekali tidak cocok satu sama lain. Demikian penjelasan dari hasil review materi tentang teori sosiologi kontemporer. Sekian dan terima kasih.